Sahabat Petra terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Prajaning Tias dari GKJ Ento. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita dan kesehatan selalu. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat, pagi yang indah ini, sebelum kita bersama mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya, mari terlebih dahulu kita satukan hati untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, kami sahabat-sahabat Radio Petra datang kepadamu. Bersyukur untuk setiap kasih anugerah-Mu yang selalu mengiring langkah hidup kami. Demikian juga pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup yang berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati kami hari ini dalam setiap karya melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami, sehingga semakin berkenan kepadamu, menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian pula saat pagi ini, kami bersama hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati supaya firman-Mu benar-benar menjadikan kami orang yang benar, yang hidup oleh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan, juga Tuhan berikan kebijaksanaan-Mu, supaya apa yang disampaikan itu juga seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan untuk kami semakin dekat kepadamu dan semakin bisa menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat daripadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sahabat-sahabat Petra, di renungan embun pagi hari ini, kita bersama-sama akan memperhatikan bagian sabda Tuhan dari Roma 1 ayat 8 sampai ke 25. Tetapi kita khususkan pada natsnya, yaitu di ayat yang 17, yang demikian isinya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Petra, ayat ini tadi saya ambil dari Alkitab terjemahan baru, di mana dikatakan pada ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sahabat terkasih, sebagai manusia berdosa, kita serba terbatas dan juga dalam keadaan ketidakberdayaan. Bahkan terkadang untuk mempercayai hal yang tidak kita pahami serta tidak kita ketahui, kita bisa saja merasa kesulitan. Namun Tuhan Yesus memanggil kita untuk memiliki iman percaya yang penuh kepadanya dalam segala keadaan. Percaya kepadanya harus ada wujud nyatanya dalam kehidupan keseharian ini. Sehingga berkat dan keselamatan yang telah kita dapatkan sebagai orang percaya nyata dapat dirasakan, tidak hanya melalui kita, namun juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika dalam berbagai kesulitan hidup, kita juga diharapkan tetap dalam keyakinan yang teguh atau kuat bahwa Tuhan tetap menyertai, menuntun kita, sehingga kita dapat melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Sahabat Petra, bila Anda mengikuti
infotainment di media sosial, televisi, TikTok, dan di media-media lainnya, kita bisa jadi dalam pemikiran kita, kenapa orang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan orang yang sudah percaya, keluarga yang senantiasa terlihat rajin ke gereja, senantiasa datang bersama-sama beribadah, tapi kenapa melakukan itu? Nah, salah satu berita infotainment yang akhir-akhir ini terdengar santer tentang perselingkuhan artis RK dan SS. Perselingkuhan itu pun telah diketahui oleh pasangan masing-masing dari para artis tersebut. Padahal salah satu adalah keluarga yang percaya kepada Kristus. Itu tadi, bisa ada pertanyaan dalam diri kita. Kenapa orang atau keluarga yang sudah percaya dalam Kristus ternyata bisa terjatuh dalam perselingkuhan? Memang perselingkuhan tidak mengenal akan pengikut Kristus atau bukan. Namun melalui peristiwa ini kita diingatkan untuk menjadi taat, setia kepada perintah dan ajaran-ajaran Tuhan. Ternyata jika dilihat melalui kehidupan keseharian yang semisal, bagaimana caranya kita dapat setia kepada pasangan kita, taat pada apa yang telah menjadi janji pernikahan kita. Sebab dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga harus memahami apa yang menjadi ajaran-ajaran serta tuntunannya. Tidak sekedar tahu, tapi juga harus mengerti dan menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Tidak hanya memahami, namun tidak mengerti. Tidak hanya mengerti, tapi tidak menjalankannya. Dibutuhkan kesatuan, memahami, mengerti, dan menaati serta melakukannya di dalam kehidupan keseharian, supaya segala perbuatan serta tingkah laku kita menjadi kehendak Tuhan. Mari kita yang telah mengaku dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita terus memohon kepadanya untuk dapat hidup sebagai orang-orang benar, seperti nats kita hari ini yang mengungkapkan bahwa orang benar hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita tidak hanya bersuka cita saat menerima berkat dan menikmati berkat tersebut, serta berita tentang keselamatan, anugerah keselamatan yang telah kita terima, ya kemudian harus kita nyatakan dalam kehidupan keseharian ini. Semuanya yang telah kita terima, harus juga kemudian kita bisa mengakui, bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus belajar supaya jangan jatuh dalam kesalahan yang sama, terulang dan terulang. Itu menandakan kebodohan seperti yang dalam kehidupan keseharian kita dilambangkan dengan keledai. Tetapi kita harus semakin mendekatkan diri kepadanya supaya semakin nyata gambaran dan citra Allah dalam diri kita sebagai orang-orang benar. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila melalui embun pagi hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk hidup sebagai orang-orang benar, selalu taat dan menjalani firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih saat Tuhan telah panggil kami
menjadi saksi-saksi kebenaran karya-Mu. Tuhan, segala kehidupan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih juga pagi hari ini, dalam kegiatan karya kami, kehidupan hari ini, serta seterusnya, hanya dalam tangan kehendak-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra, ampun pagi kita hari ini. Selamat merenungkan, selamat menjadi orang-orang benar yang hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Saya Pendeta Prajeneng Tias undur diri. Dari para pendengar tetap semangat, Tuhan menyertai kita senantiasa.